عظيم عظيم عظيم. الصلاة والسلام 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 Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min gummah istajib du'ana ya Allah. Ilahi najna wakshi jami'a aziyatin wasri makaidal ida wal tuf istajib du'ana ya Allah. As-salatu wassalam as-salatu wassalam as-salatu wassalam Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min gummah istajib du'ana ya Allah. Ilahi najna wakshi jami'a aziyatin wasri makaidal ida wal tuf istajib du'ana ya Allah. Salatullah salamullah. Saling bantu, berbagi kebahagiaan di saat Lebaran. Ada yang beda dengan Ramadan tahun ini. Di tengah pandemi wabah corona, kita menjalani puasa dalam bayang-bayang ketakutan dengan segala macam keterbatasan dan aturan. Keadaan ini akan menjadi lebih berat bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dengan segala keterbatasan ekonomi yang dimiliki, terkadang mereka terpaksa hanya bersantap sahur dan berbuka puasa seadanya saja. Tak jarang, mereka pun harus kenyang hanya dengan minum air putih. Saat hari raya tiba, kondisi dan keadaan mereka tidak jauh berbeda dari hari-hari yang lainnya. Mereka hanya berlebaran dengan sekedarnya dengan apa yang mereka miliki. Bahkan, lebih banyak lagi dari mereka yang tidak punya apa-apa di hari lebaran nanti. Sahabat, sobat peduli semua dimanapun Anda berada, mari kita hadirkan sedikit kebahagiaan untuk mereka. Mari bantu saudara-saudara kita merangkai senyum ceria di hari raya dengan memberikan 1000 kado lebaran untuk du'afa. Karena sedekah Ramadan adalah yang paling utama. Salah satu ibadah yang ringan dan dapat dilakukan kapan saja.
Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. 1000 kado lebaran untuk duafa hadir untuk memberikan senyum bahagia di momen lebaran untuk keluarga yang terdampak pandemi corona. Mereka, para pekerja harian lepas, tukang becak, ojek online, dan keluarga tidak mampu. Saat bingkisan lebaran nanti dibagikan ke penerima manfaat, tentu kebahagiaan dan rasa senang para penerima manfaat atas kebaikan dari Sobat Peduli semuanya. Insya Allah, setiap senyum yang terpancar dari mereka adalah rasa syukur yang bernilai pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, setiap doa yang mereka ucapkan akan mendatangkan pahala berlimpah bagi mereka yang menyantuninya. Hari raya sejatinya adalah hari bahagia, penuh sukacita, dan ceria bagi kita semua. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program spesial Berkah Ramadan Lazis Baitur Rahman bersama saya Alvin Gandhi. Apa kabar saudaraku? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan suci Ramadan ini. Tetap jaga pola hidup sehat bersama kita lawan COVID-19. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dan seperti biasa, di awal perjumpaan ini, kami mewakili keluarga besar Lazis Baitur Rahman ingin mengucapkan terima kasih kepada saudaraku sekalian yang telah berdonasi. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Semoga harta yang kita sedekahkan bisa menjadi obat bagi yang sakit dan senantiasa memudahkan segala urusan kita dan melancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kami sampaikan untuk saudara-saudaraku yang belum berdonasi, kembali saya sampaikan caranya. Sangat mudah sekali. Saudaraku bisa langsung transfer ke rekening Lazis Baitur Rahman. Dan ketika transfer nanti, saudaraku bisa menambahkan keterangan kaldu Berkah Ramadan. Dan sebagai contoh, apabila saudaraku ingin mentransfer sebesar Rp100.000, saudaraku bisa mengganti 2 digit terakhirnya dengan angka 30. Sebagai contoh, 100030. Dan apabila saudaraku ingin mentransfer lebih, atau mungkin mentransfer sebesar Rp500.000, saudaraku juga bisa mengganti 2 digit terakhirnya dengan angka 30. Sebagai contoh, 500030. Dan kami juga sampaikan untuk saudaraku yang mungkin selama acara ini belum bisa berdonasi, saudaraku tetap bisa berdonasi dan langsung saja, caranya sama, langsung transfer ke rekening Lazis Baitur Rahman dan menambahkan keterangan, dan bisa menambahkan keterangan juga pada saat konfirmasi ke nomor berikut ini. Saudaraku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan kembali mendengarkan materi dari Ustazah Maskufah. Sebelumnya, Ustazah Maskufah telah menyampaikan materi tentang rahasia puasa dan taubat. Dan kali ini kita akan mendengarkan materi tentang orang-orang yang mendapatkan ampunan. Namun sebelumnya, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma
أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Dan langsung saja kita bersama-sama mendengarkan materi dari Ustazah Maskufah. Tafadhol Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepada jamaah filah rahimatullah, berkah Ramadan yang selalu tetap di rumah, berkah Lazis Baitur Rahman. Alhamdulillah kita dipertemukan lewat udara yang insya Allah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bulan ampunan. Karena di akhir bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan-kesempatan buat kita untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu menyadari diri bahwa diri kita selalu senantiasa menyadari bahwa kita banyak salah. Maka di saat ini, di terakhir bulan Ramadan ini, maka sadarilah bahwa kalau kita banyak bersalah, maka mohon ampunlah sama Allah, minimal dengan banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illahu, dat tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha kokoh. Wa atubu ilaih, aku bertobat padanya. Itu minimal. Tapi karena kita sering mengkaji ayat-ayat Allah, Nabi Ibrahim juga mencontohkan kalau kita menyadari banyak salah, apa yang harus kita perbuat, yaitu selalu senantiasa mohon sama Allah. Momen-momen saat ini di akhir bulan Ramadan yang memang hanya beberapa saat ini aja, kita perlu memperbanyak amal-amal kebaikan. Di antara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kepada jamaah rahimatullah, berkah Ramadan, Lazis Baitur Rahman yang selalu di rumah, ada 5 orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Mereka itu siapakah? Yang nomor 1, orang yang mendapatkan ampunan Allah tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Itu disebutkan ada 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah. Siapakah mereka itu? Yang pertama adalah as-sabirina, yaitu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Di sini diterangkan as-sabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-mustaqimina
mustaghfirin wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ayat inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 5 orang yang mendapatkan ampunan Allah, itu yang mana saja? Yang pertama adalah as-sabirina, orang-orang yang sabar. Kata sabar mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sabar itu memang susah. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai sabar? Awali kerjaan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok dengan basmalah? Nabi Sulaiman sudah menyontohkan di dalam surat yang ke-27. Nabi Sulaiman menegaskan ayat yang ke-30 bahwa di sini disebutkan, suratnya 27 itu adalah surat An-Naml, ayatnya yang ke-30. Di sini disebutkan innahu min Sulaiman, sesungguhnya dari Sulaiman, wa innahu, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, memulai kerjaan itu dengan basmalah. Kapan Nabi Sulaiman memulai dengan basmalah itu? Nabi Sulaiman memulai basmalah pada saat menulis surat kepada Ratu Bilqis. Itu mengawalinya dengan basmalah. Jadi, kepada jamaah fillah rahimatullah yang selalu berbahagia, kita diperintahkan mencontoh Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita mau nulis WA, SMS ataupun yang lain, itu ada perintahnya di sini, awali basmalah. Karena apa? Untuk menjaga hati kita. Karena biasanya orang pada nanya, kenapa salamku tidak dijawab? Karena konteks hadisnya, barang siapa mendengar salam, maka wajib menjawab. Sementara kalau WA, SMS itu bukan mendengar tapi membaca. Maka Nabi Sulaiman mencontohkan menulis surat itu dengan bacaan basmalah untuk mengawali bagaimana biar kita dijaga oleh Allah untuk selalu sabar. Maka kerjaan apa saja awali dengan basmalah. Itu tadi penekanannya ada di surat An-Naml, yaitu surat ke-27 ayatnya yang ke-30, menegaskan semua kerjaan awali dengan basmalah. Insya Allah tulisan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Dan di dalam fadilah membaca Al-Quran tertera di dalam hadis Riyadhus Shalihin jilid 2 bab fadilah membaca Al-Quran, bahwa 1 huruf Al-Quran itu dinilai 1 kebaikan. Kalau baru basmalah sudah ada 19 huruf, berarti basmalah itu sendiri dinilai oleh Allah 19 kebaikan. Masya Allah. Lah itulah untuk bagaimana kita cara biar semua kerjaan kita itu sabar, apalagi dunia para emak-emak. Biasanya dunia para emak-emak itu, nyuwun sewu ya para ibu yang di sini yang sudah menjadi emak-emak, biasanya terkenal cerewet. Kenapa cerewet? Karena wanita itu memiliki keturunan. Siapa keturunannya? Hawa. Itu masih belum bisa minggem. Tambahin lagi. Berbeda dengan dunia laki-laki. Laki-laki itu adalah keturunannya Adam. Sekali ngomong, kalau nggak didengar, diamnya panjang. Wanita tidak, panjang sekali. Maka untuk mengantisipasi supaya diri kita itu ada nilai sabar, maka kita diperintahkan awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, terus melakukan kerjaan kita dapat 1, berarti baru basmalah tambah kerjaan kita sudah dapat 20 kebaikan. Masya Allah. Apalagi cara yang kedua, bagaimana supaya kita tetap sabar? Akhiri kerjaan dengan hamdalah, tertera di dalam surat 10 ayat yang ke-10. Disebutkan di dalam ayat ini, suratnya 10 itu adalah Yunus, ayatnya yang ke-10 ditegaskan, yaitu wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri ya semua doa kita, semua aktivitas kita dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya yang memiliki alam semesta ini. Ini menunjukkan buat kita, ajaran buat kita bahwa kalau selesai semuanya kembali ke Allah.
bagus ya alhamdulillah, nggak bagus ya alhamdulillah, ataupun apa saja hasilnya kita diperintahkan untuk tetap alhamdulillah. Berarti sama, Masya Allah, kata alhamdulillah itu nilainya, hurufnya itu juga ada 19. Jadi di dalam Al-Quran tadi disebutkan fadilahnya bahwa satu huruf satu kebaikan ya, itu nilainya adalah kalau hamdalah berarti 19. Berarti kalau di total basmalah kita tadi ada 19 huruf, 19 kebaikan. Kerjaan kita 1 berarti 9 tambah 1 berarti 20, ditambahin 19 lagi berarti semua total 39 kebaikan setiap sekali kerjaan. Masya Allah. Silahkan kepada jamaah Baitur Rahman, Lazis Baitur Rahman ya, berkah Ramadan kita berusaha awali semua dengan bahasa basmalah, mengawalinya dan mengakhirinya dengan hamdalah. Semoga di akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan-keberkahan, tidak ada istilah terlambat, mumpung masih ada beberapa hari lagi, kita berusaha untuk awali kerjaan dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, apalagi kerjaan para emak-emak. Ambil sendok basmalah, selesai hamdalah, Masya Allah, banyak sekali pahala yang diperolehnya. Apalagi para ibu yang ada di rumah, yang tetap di rumah, ini semua kerjaan di bulan Ramadan semua menjadi berkah. Karena apa? Diawali basmalah dan diakhiri hamdalah. Bagi jamaah filah rahimatillah, berkah Ramadan yang insya Allah selalu tetap di rumah, kita berusaha, karena kita berusaha untuk selalu mendapatkan nilai berkahnya, maka awali kerjaan dengan basmalah, akhiri kerjaan dengan hamdalah. Itu dasar-dasar ayatnya tadi sudah disebutkan. Kita lanjutkan. Ampunan, ciri orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah yang kedua, kembali lagi ke surat yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-17. Itu 5, di antara 5 itu apa saja? Yang kedua adalah wassadiqina, orang-orang yang selalu benar, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu juga ada perintahnya. Surat 17 itu Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum, in terkadang kata in, jika engkau berbuat baik, kalah. In ahsantum ahsantum, jika engkau berbuat baik maka untuk diri kita sendiri. Fa in asatum falaha, tapi kalau engkau tidak mau berbuat baik maka kembalinya juga untuk diri kita sendiri. Maka para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang selalu tetap di rumah, kerjaan panjenengan banyak sekali. Tadi jangan lupa awali basmalah, akhiri dengan hamdalah. Insya Allah itu pahalanya sudah banyak. Ya, insya Allah, karena itu semua dinilai oleh Allah kebaikan, kebenaran. Asid, ya di sini disebut asidik, yang melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, itu semua insya Allah mendapatkan nilai ampunan Allah. Apalagi kita melakukan kebaikannya ini adalah pas di bulan Ramadan. Masya Allah, di bulan Ramadan itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semua serba ada. Yang biasanya hari-hari biasa tidak ada cola, tidak ada es, tidak ada yang lain, apalagi di sini kopi gitu kan. Masya Allah, semuanya itu serba ada, itu di bulan Ramadan. Makanya kalau kita puasa Senin Kemis itu biasa-biasa aja, khusus di bulan Ramadan. Cuman kalau kita melakukan kebaikan, kalau memang itu ada perintah sunnahnya, silahkan jalankan perintah sunnahnya itu apa. Karena kalau bulan Ramadan, etika bagaimana kita berbuka itu ada sunnahnya. Mengawalinya dengan kurma, itu kalau ada kurma. Kalau tidak ada, mengawali berbuka itu dengan air putih. Kenapa? Supaya membersihkan pencernaan. Cuman khususnya orang Jawa, pembuka berbukanya, kormanya adalah gorengan. Nah itulah yang akhirnya kita tidak menjadi sehat. Karena apa? Gorengan. Kayaknya kita meninggalkan gorengan memang susah ya, karena sudah menjadi budaya kita, setiap berbuka itu harus ada kriuk-kriuknya itu. Nah di situ. Jadi as-sadiqin, orang yang selalu benar, selalu baik, selalu melakukan kebaikan itu, Masya Allah, Allah janjikan setiap yang dia lakukan itu akan dihapuskannya dosa-dosanya.
tertera di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua. Disebutkan ayat yang ke-271, diterangkan di dalam ayat ini, yaitu bahwa kita diperintahkan iltubutus shadaqati fani'immahi. Melakukan kebaikan itu boleh ditampakkan, boleh diperlihatkan, ya, boleh. Kenapa? Tujuannya supaya orang lain tuh bisa meniru kita. Ya, boleh. Ya, tapi lanjutan ayatnya tadi di sini sebutkan wa in tukhfuha wa tu'tuha. Jika engkau sembunyikan, ya, tidak kepingin diperlihatkan, terus langsung diberikan kepada al-fuqara'a fahuwa khairul lakum. Itu juga boleh. Diperbolehkan langsung kita mengasih kepada orang yang lain. Itu juga boleh. Apa manfaatnya? Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Semua kebaikan kita itu akan dihapuskan oleh Allah sebagian dosa kesalahan kita. Lanjutan ayatnya lagi, wallahu, dan Allah bima ta'maluna khabir, maha melihat apa yang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita berusaha, apa yang sudah kita lakukan dilihat oleh Allah. Karena dilihat oleh Allah, kembali ke yang tadi poin 1, awali basmalah, akhiri hamdalah. Insya Allah ada keberkahan dunia akhirat yang akan kita peroleh. Jamaah filah berkah Ramadan, Lazis Baitur Rahman yang selalu tetap di rumah, kita berusaha menerapkan supaya kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Silahkan momen yang saat ini tinggal beberapa hari lagi, lakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan di bulan Ramadan itu lipatannya banyak. Kenapa kok lipatannya banyak? Diabadikan di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am. Allah menyebutkan surat 6 Al-An'am, ngambil ayatnya yang ke 160, disebutkan di sini, yaitu manja'a bil hasanati. Manja'a bil hasanati, barang siapa melakukan kebaikan, falahu baginya asyruna amthaliha, 10 kali lipatnya. Masya Allah. Wa man jaa bisayyi'ah, tapi kalau tidak mau melakukan kebaikan, Allah menyebutkan fala yujza illa mithlaha, akan mendapatkan senilai apa yang dia lakukan. Wa hum la yudlamun, dan Allah tidak akan mendalimi. Ini menunjukkan buat kita bahwa setiap kebaikan-kebaikan kita itu insya Allah, apalagi khusus di bulan Ramadan ini, mendapatkan sampai 10 kali lipatnya, tergantung daripada keikhlasannya. Nah, untuk menata keikhlasan tadi memang susah. Namun Allah sudah memberikan contoh buat kita di dalam ayat-ayatnya yang sudah diabadikan tadi, awali basmalah dan akhiri hamdalah. Maka bagi jamaah filah rahimatullah, berkah Ramadan Baitur Rahman, ya, Lazis Baitur Rahman, yang insya Allah tetap di rumah, kita berusaha untuk ketika melakukan sedekah, lakukanlah dengan basmalah. Nek sudah rampung, mungkin banking dan yang lainnya, bismillahirrahmanirrahim, set terkirim, alhamdulillah, itu kita akan mendapatkan dua-duanya, dunia akhirat insya Allah. Jamaah fillah rahimatullah, berkah Ramadan, Lazis Baitur Rahman yang tetap di rumah, kita berusaha mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan di dalam ayat tadi, bahwa kita berusaha untuk selalu baik, walaupun berbuat baik itu memang susah, tergantung daripada lingkungan yang ada. Mungkin berbuat baik untuk diri kita sendiri, jadi kita dulu baik. Insya Allah kalau kebaikan itu istiqomah terus menerus, maka suami, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita akan terbiasa melihat kita. Oh iya, kalau mau duduk bismillah, rampung berdiri hamdalah, terus kayak gitu. Datang dari pergi, ya, masuk rumah basmalah, rampung hamdalah, terus nanti lingkungan kita pun akan mengikuti kita. Masya Allah. Cuman susahnya itu kalau kita memulai, ya, memulai ini loh yang susah, ya, mengajak kepada yang lain ini loh yang susah.
Maka kita sama-sama ayo jamaah fillah rahimakumullah, kita berusaha untuk sama-sama ayo kita berbuat baik. Mumpung di sebentar ini lagi, sebentar Ramadan akan meninggalkan kita ini, ya Allah manfaatkanlah. Mungkin kita punya materi, yang mungkin kita saat ini punya tenaga, yang mungkin kita punya ide, dan mungkin amal kita yang saat ini dibutuhkan masyarakat adalah mungkin membantu sekeliling, yaitu karena kena dampak ekonomi, ya silahkan zakat-zakat kita kasihkan kepada mereka. Mungkin karena dia di PHK dan dia tidak bisa menafkahi keluarganya, selama dia itu muslim, ya syaratnya fahuwa mukmin. Orang yang menerima zakat kita itu harus muslim, karena kita adalah membersihkan jiwa, membersihkan materi kita, karena kita muslim, yang menerima juga harus muslim. Itu harusnya yang harus kita lakukan. Insya Allah itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, baru nomor 2. Selanjutnya kita kembalikan kepada Mas Alvin. Monggo. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Baik, syukur alhamdulillah kita telah menyimak materi sesi pertama dari Ustazah Maskufah. Dan seperti biasa, kami mengajak untuk saudaraku sekalian untuk bisa berdonasi pada program Kado Lebaran untuk Duafa berupa 1000 paket kado lebaran untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Caranya gampang sekali. Saudaraku bisa langsung transfer ke rekening Lazis Baitur Rahman. Sebagai contoh, apabila saudaraku ingin mentransfer senilai Rp100.000, Anda bisa mengganti 2 digit terakhirnya dengan angka 30. Sebagai contoh, 100030. Dan apabila saudaraku ingin mentransfer senilai Rp500.000, saudaraku bisa mengganti 2 digit terakhirnya dengan angka 30 juga. Sebagai contoh, Anda bisa memasukkan angka 500030. Dan di saat proses transfer nanti, Anda bisa menambahkan keterangan kaldu berkah Ramadan. Atau bisa juga menambahkan keterangan di saat konfirmasi donasi ke nomor berikut. Dan kami juga sampaikan untuk saudaraku yang mungkin belum bisa berdonasi selama acara ini berlangsung, saudaraku bisa berdonasi kapanpun selama bulan suci Ramadan ini. Caranya tetap sama, langsung transfer ke rekening Lazis Baitur Rahman. Dan langsung saja kita simak materi di sesi kedua dari Ustazah Maskufah. Tafadhol Ustazah. Jamaah fillah rahimakumullah, berkah Ramadan, Lazis Baitur Rahman yang tetap di rumah. Kita lanjutkan. Selanjutnya, 5 di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah itu apa? Yang ketiga adalah setelah wassadiqin wal qanitin. Apa itu wal qanitin? Orang-orang yang selalu taat. Orang-orang yang selalu taat mendapatkan porsi tersendiri untuk mendapatkan ampunan Allah. Mereka yang taat itu yang kayak apakah? Mereka yang taat itu adalah orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram, berhati-hati tentang yang mubah, dan kita berusaha untuk menjalankan itu semua, karena hukum Allah itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Apa itu wajib? Wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, jika menjalankan dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Sementara yang kedua sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ndak pun ndak apa-apa. Wajib, ya kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan kayak gini, itu nilainya wajib. Sementara kalau sunnah,
itu adalah dikerjakan dapat pahala, tidak apa-apa. Itu seperti sholat tarawih, ya, sholat sunnah yang lain, puasa sunnah yang lain, itu nilainya sunnah. Sementara di sini ada mubah. Apa itu mubah? Mubah itu dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Sementara yang keempat adalah makruh. Makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Sementara yang terakhir adalah haram. Dikerjakan dapat dosa, tidak dapat berpahala. Nah, ini orang yang taat itu selalu concern di sini. Concern selalu, ini aku mengerjakan apa, apalagi di bulan Ramadan kali ini. Ada sunnah, nilai sunnah yang muakkad di sini di tengah-tengah. Sunnah yang muakkad itu nilainya hampir di bawah wajib, di atas sunnah, yaitu salat tarawih, salat malam. Karena salat malam itu diperintahkan, ada di surat 17. Apa itu surat 17? Yaitu surat Al-Isra. Ngambil ayat yang ke 70. Berapa ini di sini disebutkan? 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Barang siapa melakukan salat malam, kalau di bulan Ramadan salat malam itu dinilai bahasa kita itu tarawih. Tapi kalau di luar sana tidak ada bahasa tarawih, tapi bahasanya adalah sholat lail, sholat malam. Nah, di sini sholat malam itu hukum secara hukum tadi orang yang taat pasti paham, yaitu nilainya sunnah muakkad, tidak sampai ke derajat wajib. Jadi kalau meninggalkan nggak masalah, tapi dikerjakan nilainya hampir kayak wajib. Apa manfaatnya? Fatahajjat bihi nafilah, sebagai ibadah tambahan, itu pahala manfaat daripada salat malam. Sebagai ibadah tambahan, itu satu. Di sini ada dua penekanannya nanti. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Fadilah yang kedua, salat tahajud, salat malam atau salat tarawih atau salat lain. Tadi yang satu sebagai ibadah tambahan, pemantap ibadah kita. Kalau ditimbang itu sebagai pemantap, ya, timbangan kita. Sementara fadilah salat malam yang kedua itu adalah sebagai maqam mahmuda, supaya kita diangkat derajatnya, ya, oleh Allah ke tempat yang mulia. Maqam mahmuda, ke tempat yang terpuji, yang mulia. Apa itu yang mulia? Surga, insya Allah. Semoga jamaah filah rahimatullah, berkah Ramadan, Lazis Baitur Rahman yang tetap di rumah, semuanya mendapatkan nilai maqamam mahmuda, tempat yang sangat terpuji, yaitu surga. Karena untuk mendapatkan surga kita juga berusaha. Untuk mendapatkan surga, apakah kita yakin saat ini pengen masuk surga? Semua masih ragu-ragu. Apakah aku yakin ya? Apakah sholatku mengantarkan ke surga? Apakah puasaku mengantarkan ke surga? Apakah semua yang kita kerjakan saat ini mengantarkan ke surga? Kalau kita pingin tahu, ya, jamaah filah rahimatullah, pingin tahu apakah kita saat ini pingin masuk surga, itu sudah diabadikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 142. Di ayat ini disebutkan oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi kalau kita pengen yakin, aku pengen masuk surga, supaya Ramadanku ini bisa mengantarkan ke surga, supaya sedekahku bisa mengantarkan ke surga, syaratnya dua. Satu, wa ya'lamas sabir. Yang pertama dulu, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Semangat melakukan kebaikan. Mumpung saat ini masih ada beberapa hari lagi, silahkan manfaatkan, bersihkan jiwa kita dengan melakukan zakat fitrah, bersihkan materi kita dengan melakukan zakat mal. Silahkan bisa berdonasi di berkah Ramadan kali ini, yaitu di Lazis Baitur Rahman. Jamaah filah rahimatullah yang dirahmati Allah, itu syarat masuk surga. Satu. Yang kedua adalah wa ya'lamas sabirin, sabar menghadapi kehidupan, tahan ketika kita melakukan sesuatu,
kok tidak berkenan, lebih baik diam. Ya, cuma para mak-mak biasanya diam itu susah. Ya, karena laki-laki menyatakan berpendapat kalau wanita di rumah itu diam, maka dia menganggapnya sakit. Tapi kalau biasa dia di dalam rumah itu wanita, maka laki-laki itu menganggap pasangannya adalah sehat. Ya, yaitu kita serba bingung. Kalau marah diam dikatakan sakit, sementara kalau ternyata Allah tidak meridhoinya, karena la taghdab walakal jannah. Orang marah tidak mendapatkan surga. Ya, itu penekanannya. Jadi kalau kita ingin yakin masuk surga, kita berusaha. Tadi semangat dan sabar. Kita berusaha dua-duanya, semangat dan sabar. Ya, semangat dan sabar terus menerus kayak gitu. Kita lanjutkan yang berikutnya lagi. Setelah yang ketiga, 5 di antara orang yang mendapatkan ampunan Allah itu kembali lagi ke surat Ali Imran ayat yang ke-17. Yang keempatnya adalah disebutkan di sini wal munfikina, orang-orang yang berinfak. Jamaah fillah rahimakumullah, berkah Ramadan Lazis, Baitur Rahman yang tetap di rumah, kita berusaha untuk memahami bahasa munfikinya orang-orang yang berinfak itu yang kayak apa. Kadang di masjid-masjid menyebutkan ada infak, ada sedekah, ada zakat. Itu yang gimana ya? Maka perlu kita pahami. Yang namanya sedekah itu artinya melakukan kebaikan. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah namanya infak. Jadi panjenengan penekanannya ketika nanti ada list, di situ ada zakat, ada sedekah, ada infak, berarti jenengan pahamannya ketika zakat berarti yang wajib. Ya, yang wajib. Jadi jamaah fillah rahimakumullah, mumpung saat ini di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan ampunan, silahkan mulai dihitung yang punya tabungan. Ya, deposito ataupun yang lainnya, mulai tolong dihitung itu yang boleh mulai wajib melakukan zakat yang nilainya berapa. Di dalam fikihnya, kalau kita punya tabungan, ya walaupun tabungan kita itu mungkin di macam-macam bank gitu ya, tolong nek itu punya pribadi sak keluarga total jumlah. Kira-kira nisabnya seberapa? Nisab zakat tabungan itu adalah senilai emas 85 gram. Ya, emas senilai 85 gram. Kalau uang kita ada senilai emas 85 gram, ya saya gambarkan, bulatkan aja, wallahu alam sekarang harga emas sekarang berapa? Misalkan 500 dikaliin 85 gram, ya sekitar 42,5 juta gitu ya. Kalau tabungan kita ada segitu, silahkan keluarkan zakatnya. Loh Bu, kalau tahun kemarin aku sudah mengeluarkan zakat, insya Allah arti zakat itu adalah disuburkan, ditumbuhkan, dikembangkan. Itu kalau kita yakin sama Allah. Insya Allah semakin dikeluarkan, Allah akan mengganti, Allah akan mengganti, Allah akan mengganti, dan seterusnya. Itu kenapa? Karena kita berusaha apa yang kita miliki saat ini apakah sudah bersih. Karena apa? Fadilah zakat itu kalau kita nanti di akhirat, dikubur, atau nanti di kiamat, zakat-zakat kita nanti akan nolong kita. Karena kita dibersihkan, ya, dibersihkan. Karena fadilah zakat tertera di dalam surat 9. Ya. Surat At-Taubah, surat 9 itu surat At-Taubah, ayat yang ke surat 9 At-Taubah ayat yang ke 103. Allah sebutkan di sini surat 9 itu surat At-Taubah, ambil ayatnya 103. Di sini diperintahkan khud min amwalihim, ambil dari sebagian harta-harta mereka, sodakotan, itu adalah sebagai untuk mengeluarkan sedekah, tudahirukum, yaitu fungsinya adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan apa? Dosa-dosa.
Kalau itu zakat fitrah berarti membersihkan jiwa. Kalau itu zakat mal berarti membersihkan harta-harta kita semuanya. Jadi nanti kalau kita dikubur di kiamat, harta kita sudah dibersihkan, akan menolong kita. Masya Allah. Dan dilanjutkan kepada jamaah filah rahimatullah, berkah Ramadan, lazis baitur rahman yang tetap di rumah. Dilanjutkan ayatnya wa tuzakkihim biha. Dan fadilah zakat atau sedekah itu adalah mensucikan, ya, mensucikan, ya, mensucikan kita semuanya. Setelah dibersihkan, disucikan, masya Allah. Jadi sudah bersih, suci, ya. Bersih belum tentu suci, mungkin bersih tapi ada yang najis yang lain. Maka bersih di sini disucikan. Apalagi lanjutannya, wasolli alaihim. Dan ketika kita mengeluarkan zakat, sedekah, sedekah tadi, di sini wasolli alaihim, dan berdoalah, karena doa orang yang bersedekah itu makbul dan doa orang yang menerima sedekah itu juga makbul. Maka saling berdoalah, ya, saling banyak-banyak berdoalah. Karena apa? Inna salataka, sesungguhnya salataka, doamu orang yang bersedekah dan yang menerima tadi, masya Allah, sakanul lahum, itu menenteramkan. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah, di ayat ini fadilah sedekah itu bahwa kalau panjenengan bersedekah apapun bentuknya, bentuk sedekah tidak harus materi. Bagi yang nggak punya materi, bisa sedekahnya dengan tenaga. Kalau yang nggak punya tenaga mungkin lemah, bisa pikiran. Ya, kalau sudah nggak bisa tenaga, pikiran atau yang lain, ya kalau sudah nggak ada nyawa, disolati. Ya, makanya sebelum kita disolati, silakan berkaryalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tentang sedekah. Makanya jangan bingung ya jamaah filah, karena sedekah wajib tadi zakat, sedekah sunnah nilainya infak. Infak itu sunnah. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan 2,5%, kok masih ada kita punya lebih, ngasih lagi, nilainya sunnah. Loh Bu, kalau aku cuman sekedar zakat aja tidak mau infak, monggo, itu pilihan, hidup itu pilihan. Maka kita berusaha karena hidup pilihan. Dan yang terakhir adalah kembali lagi ke surat Ali Imran yang kelima. Orang yang mendapatkan ampunan Allah yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. Yang kelima ini adalah orang-orang yang selalu mohon ampun di waktu sahur. Sahur itu kapan? Batasan maksimal sahur itu adalah pada saat 10 menit sebelum subuh. Bahasa kita imsyak. Ya, apa artinya imsyak? Imsyak itu adalah perhatian-perhatian, waktu mau habis. Jadi kita masih boleh makan, masih boleh minum, ya, imsak itu masih boleh, jedanya cuma 10 menit sebelum subuh. Berhati-hati, khawatir ya, nanti menjelang subuh. Nah itu wal mustaghfirina bil ashar, mohon ampun sama Allah sebanyak-banyaknya. Boleh berzikir, boleh berdoa, boleh tilawah. Para mak-mak yang dirahmati oleh Allah yang di sini, tolong 10 menit di akhir ini jangan digunakan untuk aktivitas dapur. Biasanya habis sahur bersih itu berarti urusan dapur. Itu nanti setelah subuh. Kita gunakanlah di akhir waktu ini mustaghfirina bil ashar. Selalu mohon ampun sama Allah yang diajarkan supaya kita terhindar dari api neraka, ya monggo. Yang minta Allahumma inna nas'alukal jannah, ya monggo. Atau yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16 itu, ya monggo. Itu doa dari Al-Quran. Jadi kalau kita berdoa itu ada tingkatannya. Doa yang utama itu Al-Quran, di bawahnya Al-Quran itu doa hadis, di bawah hadis itu doa kita sendiri. Boleh siapa aja, itu nilainya kebaikan adalah nilainya doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman ada di surat tadi 3 Ali Imran ayat yang ke-16 disebutkan Rabbana, ya Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, beriman kepada Allah. Ya, di sini diperintahkan faghfir lana, ampuni kami ya Allah, dzunubana, dosa-dosa kami, waqina adzabannar, dan terhindar dari api neraka. Monggo, hadis dipakai,
Al-Quran dipakai, silahkan semuanya dipakai. Insya Allah manfaatkan di akhir bulan Ramadan ini untuk selalu mohon sama Allah atas dosa-dosanya, karena waktu sahur itu adalah waktu yang sangat-sangat tepat untuk mohon sama Allah. Syukur bisa dipraktikkan dengan salat taubat. Nawaitu salatu taubat rakaataini lillahi ta'ala, monggo silahkan mohon sama Allah, atau zikir atau bersolawat ya silahkan, atau bertadarus ya silahkan. Itu karena apa? Kita masih ada beberapa waktu yang makbul ini, waktu sahur ketika di bulan Ramadan, karena doa orang di bulan Ramadan itu adalah makbul selama sebulan penuh. Apalagi doa orang yang berpuasa dimulainya tadi sekitar waktu sahur sampai sebelum menjelang berbuka silahkan, atau dilanjutkan doanya Allahumma salimna, ya Allah selamatkan kami, wasalima Ramadana, ketika keselamatan Ramadan itu sudah kita terima ya, di situ kita mohon sama Allah, Allahumma salimna Ramadana wasalima Ramadana lana ya, waj'alhu minna mutaqabbala, dan apa yang kita inginkan itu ijabah, karena bulan Ramadan ini adalah termasuk bulan yang insya Allah nilai doanya itu ijabah ya. Jamaah fillah rahimatullah, boleh tadi doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ada di surat Ali Imran, dicatat boleh, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-16, itu mohon sama Allah sebanyak-banyaknya. Kapan doa itu mulai dibaca? Minimal bibar salat, kapan saja boleh, karena itu doanya makbul, atau di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, di waktu sahur ini itu lebih afdal lagi. Berapa jumlahnya? Monggo, Allah suka yang ganjil ya, karena Allah suka yang ganjil itu, maka silahkan mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, silahkan ya, itu tergantung waktu yang kita miliki. Maka perbanyak doa Rabbana, Rabbana. Kalau doa itu diawali Allahumma ya, saya kasih tahu kepada jamaah fillah rahimatullah, kalau doa itu diawali Allahumma, kalau panjenengan mungkin nanti umrah atau haji, kalau doa itu diawali Allahumma, itu dari hadis, maka amini. Tapi kalau doa itu diawali Rabbana, Rabbi, itu berarti doa dari Al-Quran. Itu jamaah fillah rahimatullah, berarti kita berusaha mengamalkannya. Kita simpulkan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah itu yang kayak apa, tertera di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Yang pertama adalah as-sabirina, orang-orang yang sabar. Bagaimana cara mengawalinya menjadi orang yang sabar? Awali basmalah, akhiri hamdalah. Yang kedua, was-shadiqina, orang-orang yang selalu benar, yaitu kita berusaha untuk selalu baik, banyak beramal. Yang ketiganya wal qanitina, yaitu selalu orang-orang yang taat. Selama di bulan Ramadan ini ada perintah silahkan untuk mentaatinya. Dan yang keempatnya adalah wal munfiqina, selalu berinfak atau bersedekah. Dan yang terakhirnya adalah wal mustaghfirina, selalu banyak beristighfar. Insya Allah itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga yang berdonasi, bersedekah saat ini mendapatkan keberkahan oleh Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur alhamdulillah kita telah menyimak seluruh materi pada pertemuan kali ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Maskufah, dan kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh donatur dan saudaraku yang telah menyaksikan acara ini hingga akhir. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berkah Ramadan Lazis Baitur Rahman berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم